pergi Islam pakai kapal selam, pulangnya pakai kereta uap. Kalau saya aturkan salam, jangan lupa langsung dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dilembutkan hati kita, diringankan langkah kita untuk senantiasa mencari ridho Allah. Di antaranya adalah bertolak ilmu. Mudah-mudahan langkah kita semua mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada baginda kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, Allah muliakan Ketua MT beserta jajarannya, MT GMI. Yang saya hormati ibu-ibu, bunda-bunda yang insya Allah ini adalah calon-calon penghuni surga semuanya. Majelis taklim yang selalu setia, Fathul Jannah, Khairun Nisa yang Bandung, dan semua yang hadir termasuk MTKD, baik MTKD tingkat kecamatan ataupun kota yang selalu hadir. Alhamdulillah, hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan ibu-ibu menuju ke majelis taklim ini. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, kata Nabi, barang siapa yang memudahkan langkah kakinya ke majelis ilmi, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Sekali lagi, barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis taklim, majelis zikir, maka Allah akan memudahkan menuju surga. Karena kenapa bunda-bunda? Majelis taklim, majelis zikir, majelis ilmu adalah disebut Raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga ini. Jadi kalau bunda-bunda ingin melihat, merasakan surga sebelum surga, ya ini, datanglah ke majelis taklim, majelis zikir, majelis ilmu. Itu adalah taman-taman surga. Lalu Ustaz, apa sih keuntungannya? Apa hasilnya kalau kita menghadiri majelis taklim, majelis zikir, majelis ilmu itu? Ada 4 kebaikan yang Allah langsung beri pahala kepada orang yang selalu hadir di majelis ilmu. Pertama, bunda, Allah akan menurunkan ketenangan hati dalam dirinya. Ayo ditenangkan hatinya. Ayo hati tenang. Nah, orang yang senantiasa ingin hatinya tenang, datanglah ke majelis ilmu. Nah, kalau ada orang yang
majelis ini tapi hatinya tidak tenang, ada masalah itu. Berarti datangnya ke majelis taklim, ke majelis ilmi itu niatnya jelas berbeda. Maka kalau kita menghadiri acara majelis taklim, majelis zikir, majelis ilmu dengan niat, tentunya niat karena Allah. Kenapa orang yang datang ke majelis seperti ini akan ditenangkan hatinya? Setidaknya bunda-bunda, kalau kita ingin tenang hati, ada 4 I yang dihadirkan di majelis seperti ini. Yang pertama apa? Orang yang senantiasa hadir di majelis taklim, majelis zikir, senantiasa isti'adah. Apa itu isti'adah? Senantiasa memohon perlindungan hanya kepada Allah. Betul nggak? Kalau orang yang mesti ke majelis taklim pasti ke siapa sih meminta pertolongan, perlindungan? Ya. Bahkan kalau bunda misalnya hatinya gelisah, tidak tenang, banyak hadir ke majelis taklim, majelis zikir, insya Allah hatinya akan tenang. Jadi selalu memohon perlindungan hanya kepada siapa? Kepada Allah. Yang sering kita baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau di dalam surat Al-Mu'minun, di bunda-bunda juga sering yang saya sampaikan, itu ada doa hampir di penghujung surat Al-Mu'minun, 2 ayat. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari setan-setan yang menggoda diriku, dan aku berlindung kepadamu dari mereka yang hadir kepadaku. Perkantos ya, beringkap bulu-bulu, hati tidak tenang, baca doa itu. Yang kedua bunda, supaya hati tenang, kalau kita selalu berada di majelis taklim, majelis zikir, yang kedua itu adalah istighfar. Coba kalau kita sering beristighfar itu di mana tempatnya? Ini biasanya meskipun di rumah sering, tapi yang sering kali kita bacakan istighfar itu di mana? Ya di masjid, di majelis taklim, majelis zikir. Apa itu istighfar? Istighfar itu memohon apa? Ampun. Banyak gak kita dosa? Kalau kita tidak memohon ampun kepada Allah, kira-kira Allah akan ampuni enggak? Kalau kita tidak memohon ampun kepada Allah, mana mungkin Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kalau orang yang senantiasa pergi ke majelis taklim, setidaknya dia banyak istighfar. Yang ketiga, iktiraf. Orang yang senantiasa ke majelis taklim, ke majelis zikir, dia senantiasa iktiraf. Apa itu iktiraf? Kalau istighfar memohon ampun atas semua dosa, tapi kalau iktiraf bukan hanya memohon ampun saja. Dia memohon ampun kepada Allah, seraya juga dia menyadari betapa banyak kesalahan kita, betul nggak? Kan kalau orang yang tidak menyadari itu kan orang sombong, ya. Nah iktiraf itu orang yang senantiasa memohon ampun seraya sadar dia itu banyak dosa. Contohnya apa? Iktiraf Nabi Adam apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan Nabi Adam bukan hanya memohon ampun, tapi seraya dia mengakui bahwa dia itu sudah berdosa besar. Zalamna anfusana, jika engkau tidak mengampuni dosaku ya Allah, alangkah ruginya kata Nabi. Terus iktirafnya Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Seraya memohon ampun dan menyadari semua kesalahan. Itulah iktiraf. Dan yang keempat, supaya hati kita tenang, terutama di majelis ini, istighosah. Kita ini sedang istighosah. Apa itu istighosah? Doa-doa pilihan, zikir-zikir pilihan. Ada yang panjang, ada yang
pendek. Zikir yang pendek itu apa? Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha. Sering dibaca. Kalau kita menghadiri majelis seperti ini, pasti kata-kata dan doa ini kita sampaikan. Kalau zikir yang panjang apa? Asmaul, tadi dibaca nggak Asmaul Husna? Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ini sudah, insya Allah hatinya semua tenang. Jadi itu ya, orang yang pergi ke Raudhah min Riyadil Jannah, ya, taman di antara taman-taman surga itu, yang pertama apa tadi? Akan ditenangkan hatinya oleh Allah. Yang kedua, orang yang pergi ke seperti ini akan ditanamkan oleh Allah kasih sayang. Mau dikasih sayang oleh Allah? Mau bunda? Bunda, kalau Allah sudah kasih dan sayang kepada hambanya, apa kemauan kita itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Sekali lagi, kalau Allah sudah sayang kepada hambanya, apapun kemauan hambanya, doa apapun, permohonan apapun akan dikabulkan oleh Allah. Itu kalau orang yang senantiasa hadir dalam setiap majelis taklim, majelis zikir, majelis ilmu, kajian-kajian. Bahkan ada jamaah saya yang di Riung Bandung itu hampir seminggu itu kajian-kajian. Alhamdulillah, apalagi di bulan Ramadan. Seminggu itu full, benar full seminggu itu. Berarti langkahnya itu dari setiap hari itu selalu untuk mencari kasih sayang Allah. Itu kedua. Yang ketiga, orang yang senantiasa duduk di majelis, kebaikannya adalah ada malaikat bertumpuk-tumpuk sampai langit yang ketujuh. Jadi secara gaibnya ini malaikat ini kalau ada kajian-kajian seperti ini, majelis-majelis zikir seperti ini bertumpuk-tumpuk. Karena kenapa? Yang punya patroli itu bukan polisi saja. Allah pun punya patroli malaikat. Ketika ada kajian seperti ini, majelis ilmu seperti ini, itu malaikat hadir budak-budak bertumpuk-tumpuk, sama menyaksikan dari awal sampai akhir. Begitu nanti kita beres, bubar, malaikat pun bubar menghadap Allah. Laporan, kata Allah, dari mana kalian? Kami habis menyaksikan hamba-hambamu yang sedang berzikir di Masjid Trans. Kami menyaksikan, ya Allah. Kata Allah, kenapa mereka berkumpul? Mereka berzikir. Pertama, ya Allah, mereka mengharap surga-Mu, ya Allah. Betul ya? Ayo ke surga. Ayo, cius. Siapa yang gak mau ke surga? Sakumaha buruk udah jelema. Bener. Tukang gobok, tukang taruh, tukang merosot dan nerok. Kalau ditanya, kamu mau masuk surga? Mau. Ditanya, kamu mau masuk neraka? Tidak. Pasti ingin surga. Mereka menginginkan surga, ya Allah, khususnya ini majelis taklim di TSN ini. Apakah mereka pernah melihat surga? Kata Allah, belum pernah. Belum pernah. Kenapa mereka ingin masuk surga? Cacakan ya. Cacakan kita belum pernah melihat surga, belum terlintas dalam pikiran kita surga, tapi kita ingin surga. Terus yang kedua apa yang mereka inginkan? Wahai malaikat, mereka menginginkan dijauhkan dari api neraka. Betul nggak? Bujang-bujang kita dimasukkan ke dalam neraka, mendekat saja neraka kita sudah tidak akan sanggup, ya. Betul nggak? Apakah mereka kenal tahu neraka? Wahai malaikat, kata Allah,
Orang-orang yang hadir senantiasa zikir kepada kau di majelis taklim, di majelis ilmi, aku catat mereka semuanya aku ampuni semua dosa-dosanya. Mereka calon surga kata Allah. Tuh, kebaikan-kebaikan orang-orang yang senantiasa melangkahkan kaki. Keempat, kebaikan yang Allah akan berikan kepada orang yang senantiasa hadir di majelis ilmi adalah Allah banggakan. Allah sebut namanya nanti. Jadi Allah selalu disebut-sebut orang yang selalu hadir di Raudhah min Riyadil Jannah ini, taman di antara taman-taman surga. Allah sebut di mana? Ketika Allah sebut di depan hamba-hambanya yang Allah cintai itu. Siapa yang Allah cintai di antara para malaikat? Allah sebut inilah ibu ini yang selalu hadir. Aku catat, aku sebut terus. Nah, makanya ibu teh, alhamdulillah kalau bergaul seperti ini ya. Ini kan teman besti-besti yang soleh semua ya, betul kan? Sering saya katakan besti teh cari besti yang soleh. Syafaat itu Al-Quran, Nabi dengan teman sih. Ini persaksikan ibu. Kita sekarang berkumpul di sini, dikumpulkan seperti ini. Insya Allah kita pun mohon kepada Allah, kita pun akan dikumpulkan nanti di surga di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa hadir di majelis ini. Yang kita akan bahas sekarang adalah adab. Nah ini kan ada adabnya di majelis itu yang tadi disampaikan oleh Qori yang luar biasa suaranya yang Bu Azizah juga. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila tapassahu famsahu yamsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan berlapanglah, maka lapangkanlah. Allah akan melapangkan. Melapangkan itu memudahkan apa semua urusanmu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdiri. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut. Jadi ibu itu akan ditinggikan beberapa derajat oleh Allah karena apa? Iman dan selalu menuntut ilmu. Jadi ilmu bodoh akan ditinggikan derajatnya. Beda nggak orang yang pandai dengan orang yang bodoh? Beda nggak orang yang senantiasa kakinya melangkahkan ke majelis taklim dengan tidak? Beda. Nah, apa sih adabnya? Apa adab-adabnya dalam bermajelis ini supaya kita mendapatkan kebermanfaatan? Bukan hanya dudukan, nyarane kata itu, tapi masih berpahala. Setengah uang di tembok deh. Ayat tadi kita di majelis taklim. Dingawitan dulu, bikin kan beres, yang dudukan dinyanyi aneh. Ayo wae, tapi dikasih ini. Apa sih adabnya? Mohon maaf. Kita kan siar itu ya. Siar kan ini. Tapi mohon maaf walaupun siar masih ada di antara majelis taklim yang menduk-mendukan. Masih ada yang saling bersaing. Berarti kita tidak punya adab dalam majelis. Kenapa harus gondok-gondokan? Kenapa harus bersaing? Dan kita satu tujuan, satu hati. Ya, harusnya kan satu hati. Sebagaimana nanti kalau kita di surga itu hati tidak berbeda. Di surga itu tidak ada hati marah, kesal, dendam. Semuanya penghuni surga itu sehati. Mau surga, Ciro mandi surga nanti ada gede. Nah, di mana? Buat ayam kesini. Enggak. Nah, yang pertama ada dalam bermajelis itu apa? Pertama adalah
mengucapkan salam. Kalau kita datang, kan kita ucapkan salam. Kalau kita bertemu, kan majelis itu bukan seperti ini saja kan. Bisa jadi di khutbah Jumat, Idul Fitri atau apa. Itu ada adab-adabnya. Pertama itu absus salam. Ucapkan salam. Kalau kita bertemu dengan seseorang di jalan atau di mana, siapa yang berpahala? Apakah mengucapkan salam atau menjawabnya? Mengucapkan salam. Absus salam. Orang yang mengucapkan absus salam, dakhalal jannata bisalam, dia akan masuk surga dengan selamat. Jadi begitu masuk, assalamualaikum. Yang kedua, adabnya berdoa pembuka dan penutup majelis, itu jangan lupa. Tadi sudah ya, apalagi kalau doanya itu diawali dengan apa? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Dengan nama Allah, maka dimulai kita dengan memohon pertolongan kepada Allah itu dengan dimulai dengan membaca asmaul husna. Kemudian baca doa di akhir majelis. Suka begitu di majelis tadi? Ya, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina min khajaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husnul ibadah. Insyaallah dengan doa ini berkah majelis ini. Akhiri dengan apa? Salam. Dengan doa penutup. Kifaratul majelis itu adabnya. Apalagi kalau di dalam majelis itu ada bacaan-bacaan sholawat. Sudah pasti budak-budak sekalian, kalau di suatu majelis ada sholawat dibacakan, insya Allah dia termasuk ke dalam umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi doa di awal dan ketiga adabnya duduk di tempat atau di kursi yang kosong. Ulah geus pinuh kieu jujur. Dihareup mana yang kosong? Ya, harus punya adab. Termasuk misalnya majelis misalnya di kendaraan, di bis, kereta, kan itu juga majelis. Kita jual gede di tempat orang lain di sikung gitu kan. Itu tidak beradab, tidak sah. Kemudian yang keempat, jangan berbisik-bisik dua orang. Tadi kan surat apa tadi Bu? Al-Mujadalah ayat berapa? Ayat 11. Nah ayat yang 8, 9, 10 itu menggambarkan tentang apa? Tercelanya orang yang suka berbisik-bisik di majelis. Padahal ayat Allah, tapi bisik-bisiknya Tuhan. Bisik-bisik tetangga. Itu gak boleh. Apalagi bisik-bisiknya itu mengarah kepada yang haram. Gosip misalnya. Tinggal itu. Tunggu barisan itu tuh, tinggal di kerudung. Jika taplak meja. Sudah arah ke gosip, sudah arah ke yang haram, ngomong ke batur, jelas itu tidak beradab. Jadi ulah berbisik-bisik, nggak boleh ngobrol duaan. Yang selanjutnya, jangan duduk di antara dua orang. Kumaha? Ya, saya
ayahnya joget kita tenang itu kan ngobrol bisa itu karena masih kosong ini. Kalau tadi mengenai bisik-bisik, apalagi kita berbisik-bisik 3 orang, kita bisik-bisik ngobrol dengan 2 orang, itu tidak akan menyebabkan apa? Yang orang yang satu lagi akan sakit hati. Itu sudah ada dalam Qurannya 8, 9, 10 coba Al-Mujadalah tadi. Itu tentang apa? Haramnya dalam bermajelis, tidak beradabnya kalau kita sama-sama tapi ngobrol menduaan, domestik khusus. Jangan. Kemudian yang selanjutnya, jangan duduk di tempat yang sudah di-booking, misalnya di kursi, ya. Terus ayah ente, atau misalnya keluar dulu atau apa, kue berhenti, itu pun tidak beradab. Ibaratnya begini, kalau di situ sudah ada majelis, ya, kenapa sih kita tidak bergabung saja, ikut? Ini malah apa? Didikan lagi majelis. Jadi seolah-olah persaingan itu sudah tidak sehat, tidak benar. Kan kita siarkan, betul kan? Ini siarkan. Kan di majelis taklim itu diajarkan beberapa etika, adab, akhlak dan lain sebagainya. Tapi rata-rata butuh. Kenapa harus saling gotong-gotongkan? Kan orang tiba dekat ke surga, tiba barengan. Betul kan? Terus yang selanjutnya ada bermajelis itu harus saling hormat, menghormati. Jangan saling merendahkan orang lain. Nah ini tuh merasa diri paling pinter, paling baik, paling kaya, karena siapa ada di diri lagi anyar. Mohon maaf, dalam bermajelis masih ada seperti itu. Kok malah bermajelis sebenarnya nggak ada persaingan, nggak ada. Terus yang terakhir, berani bertanya, tanya sih. Berani bertanya itu ada bermajelis itu bukan siapa mau kepedean apa, enggak. Justru orang yang berani bertanya itu dia sudah apa? Oh ini ada ini nih, saya nggak ini nih. Apa yang disampaikan oleh Ustaz saya nggak ngerti. Ini saya harus berani bertanya. Itu juga termasuk adab dalam bermajelis. Kira-kira pahit tuh, pahit tuh, Singapura tuh, karena. Jadi kalau kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda itu dalam bermajelis, kita pun melakukan adab-adab yang baik di dalam bermajelis. Itu, ya. Jadi yang pertama tadi, kalau kita senantiasa menghadiri acara taklim, ya, taklim ilmu, taklim zikir, itu insya Allah tadi satu apa? Kita akan tenang hidup kita. Makanya kalau ibu hati tidak pernah tenang, sering-sering ke majelis taklim, sering-sering ke majelis zikir. Tapi kalau sering ke majelis taklim, majelis hati can tenang, oh berarti salah, itu salah di nama majelis. Mungkin ke majelis taklim nanti merasa apa niatnya berbeda. Mohon maaf misalnya niatnya pamer atau apa, ya. Karena kan ini di samping kita menuntut ilmu, ya
majelis taklim itu kita juga mendapatkan apa? Silaturahmi, betul nggak? Ya seperti kayak misalnya di MPKD lah, apa di tingkat kecamatan atau di kota, itu bukan hanya menuntut ilmu, itu sudah utama, tapi silaturahmi. Tapi kadang-kadang silaturahmi itu suka dirusak. Dirusak dengan apa? Tadi suuzon. Hadir khususnya di TSM ini, jamaah masjid TSM yang tergabung dalam majelis taklim jauh dari kata suuzon. Mau suuzon? Koreksi. Kalau itu koreksi, ada halus nambah. Nah ini akan merusak majelis kita, silaturahmi kita. Jadi lurus saja kita tidak ada apa istilah goreng sangka kawan, harusnya apa? Husnuzon, baik aja. Kamu mau kan hadir di situ di TS? Mau atau ajak ketemu? Amir. Ajak Amir. Jadi besi, oleh apa mungkin? Kalau mana gitu tadi dibuka, aja dibuka, kue lagi disebutkan. Apa? Sudah belum apa-apa sudah apa? Yang lagi buka majelis tadi kata tadi kan itu ibu-ibu. Rudet, kalau tambah rudet. Nah kalau sudah ada hati jelek, itu akan timbul lagi yang merusak itu apa? Kesel, marah. Sudah kesel dan marah akan timbul apa? Penyakit hati, yaitu gosip. Tadi pengajian di awal dan ke akhir lain ngaji, lain ngedengerin orang yang tadarus atau kajian atau apa? Teman gosip saja. Kira-kira kita akan mendapatkan ketenangan. Oh coblang lu lamun mau coblang nanti karena kealusan ya bergosip nanti ini mah segala di majelis kan harusnya majelis itu menjaga tenang hati. Makanya Bu, ketika malaikat berkumpul ya di majelis ini, kita jangan macam-macam, bersikap baik, berkata baik, berakhlak baik, berhati bersih, karena disolawat. Karena tidak malaikat terapor. Ternyata ya Allah, mereka yang datang ke sini itu bukan semua mengharap ridho ya Allah. Ada yang harus suka gosip. Kan rugi. Di center sana kamerawan atau apa saja yang penting itu malaikat. Ya siapa nih bunda-bunda yang serius mendengarkan itu dicatat. Makanya Allah membanggakan kepada orang yang senantiasa hadir di sini apa? Disebut-sebut namanya di depan hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah, termasuk di depan malaikat. Mudah-mudahan kita selalu disebut itu. Kita selalu disebut. Nah, ayat tadi yang mengenai Adam, idza qila lakum tafassahu famsahu, apabila dikatakan berlapang dadalah maka lapangkanlah. Artinya lamun ulang dongka, kalau ada orang yang datang ini nggak ada tempat, cing atau beli tempat. Ulah apa? Egois, kurang isu di mana yang kakak datang mengenal gue. Nah masih coba gue. Kalau kita melapangkan ya tempat untuk orang yang baru datang di majelis, yafsahillahu lahu, Allah akan melapangkannya ini apa? Bukan hanya sekedar tempat duduk di dunia saja, lapang rizki, lapang segala rupa, lapang semua yang berurusan di dunia itu akan dilapangkan kalau kita ini melapangkan di majelis ini. Wa idza qila sujud, dan apabila
Ini asbabun nuzulnya begini. Ini apa? Al-Mujadalah ayat 11 ini. Ketika Rasulullah dulu itu kalau di belakang Masjid Nabawi itu mengadakan suatu majelis ya. Itu Rasulullah sudah di situ. Semua orang yang pada saat di majelis itu ingin duduk di dekat Rasulullah. Ingin semua. Jadi ada yang awal datang. Nah mereka yang baru datang pun ingin bersama Rasul, tapi tidak diberikan kesempatan oleh orang yang tadi awal duduk itu. Jadi kiciwa enak aja. Unang nanti baru lagi di isu. Jadi tidak di Rasulullah merasa kasihan. Cing cegah rasanya berdiri. Ganti. Ada orang yang munafik mengatakan, oh egonya keluar. Nah, Rasulullah kok pilih kasih? Kan kami sudah lama di sini. Kenapa orangnya itu? Nah, siapa yang memberikan kelapangan? Termasuk kita dalam berorganisasi, bermajelis, berlapang dada, lain bersaing, ibu punten. Kan di sini banyaknya budaya berapa puluh majelis di TSM. Ya di antara sekarang GMI di bawah pimpinan Ibu Pipi Qur'ania ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Itu jangankan di Kota Bandung, di Rumah Bandung saja ada berapa ya majelis taklim banyak. Tapi sekali lagi tanamkan berlapang dada. Kita niatnya apa? Saat lillahi ta'ala. Jangan ada satu majelis ke majelis lain saling bersaing. Jadi kalau sudah di majelis taklim sudah omongan yang baik, sikap yang baik, akhlak yang termasuk hati yang karena dibuatin ku malaikat di center ku malaikat ini tuh. Itu saja sementara. Mangga milih ada yang